semua. Selamat siang, malam, sore, dimanapun yang Anda berada, di USA atau dimanapun. Perkenalkan, nama saya adalah Mr. Feby Sugianto dari grup Safe Ada Video Blog dengan anggota-anggota saya yaitu Amir dengan Jafran. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang kita biasa mengalami tentang pengurangan darah, yaitu persediaan darah yang ada di rumah sakit itu kadang tidak bisa mencukupi dengan masyarakat yang kurang waspada kepada kesehatan mereka dan kekurangan darah mereka. Kedua, masyarakat yang sangat membingungkan mencari darah jika stoknya tidak ada. Seperti darahnya berkurang tapi darah yang sama dengan darah dia tidak ada. Selanjutnya itu masyarakat mencari dengan manual broadcast seperti kayak tanya di IG atau di Google orang yang menawarkan donasi darah yang sama untuk dengan dia. Ketiga, hambatan waktu mencari darah yang diperlukan. Itu kalau ditanyakan di dalam sosial media itu sangat akan memakan waktu sampai tidak bisa digarantikan. Selanjutnya itu kekurangan stok darah yang mengakibatkan operasi terhambat yang bisa membuatkan pasiennya juga lepas sudah itu meningkatnya kematian karena sisa stok darah yang sesuai untuk orangnya tidak mencukupi. Seperti darah-darah yang sangat rare atau jarang didapatkan itu sangat disusahkan. Next. Di sini saya akan juga memberi kamu adalah solusinya yaitu membuat solusi kami yaitu membuat sebuah website yang bisa membantu masyarakat mempermudahkan mendapatkan darahnya untuk tidak menghabiskan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jafran. Baik, inilah pasar kami yaitu pengguna internet di Indonesia yang berkisaran 196,7 juta orang. Next. Untuk market size-nya kami target kami ialah untuk memenuhi jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia yang berdasarkan dari WHO yaitu sekitaran 2% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan selanjutnya next. Untuk potensi pasar dilihat dari hasil survei menunjukkan hanya sekitar 4,2% yang benar-benar waspada akan kesehatan dan stok darah yang dibutuhkan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Ini menunjukkan masih banyak orang yang kurang akan waspada kebutuhan darah. Di sini produk kami sangat berpotensi untuk membantu masalah tersebut karena kami akan memberikan notifikasi real time terhadap stok darah yang dibutuhkan dan juga update informasi dan tips-tips kesehatan. Selanjutnya ialah model bisnis. Model bisnis kami seperti bekerja sama dengan PMI terdekat dan melakukan kolaborasi. Selanjutnya kami juga akan melakukan promosi atau mengadakan acara untuk agar masyarakat lebih giat lagi mendonor darah. Untuk supaya produk kami terkenal, kami akan membuat iklan di media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amir. Oke, jadi saya akan menjelaskan kompetitor kami. Untuk sekarang kami melihat ada beberapa kompetitor, salah satunya itu adalah Halodoc dan juga Aldo Dokter. Kedua kompetitor kami ini merupakan aplikasi kesehatan dan juga sama-sama bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan. Yang membedakan adalah yang Halodoc dia memiliki fitur konsultasi pada dokter, sedangkan Aldo Dokter memiliki fitur untuk membuat janji pada dokter secara online.
Kelebihan dari kompetitor kami yaitu selain memiliki informasi tentang kesehatan, kami juga membantu masyarakat untuk mempermudah mendapatkan darah. Karena kedua kompetitor sebelumnya itu masih belum berfokus pada darah. Nah, dalam suatu bisnis atau startup pasti memiliki risiko. Berikut ada beberapa risiko yang telah kami pikirkan, seperti yang pertama risiko pada pasar. Nah, mungkin pada awal launching tidak begitu banyak yang akan menggunakan aplikasi kami, tetapi jangan khawatir karena kita juga dapat melakukan berbagai cara untuk melakukan promosi, seperti iklan di sosial media atau broadcast kepada teman-teman. Nah, apalagi pada saat COVID-19 ini sangat memberikan potensi yang besar untuk pasar sekarang. Karena permintaan pasar akan kesehatan itu menjadi sangat besar, dan kita juga dapat memberikan info-info terhadap kesehatan dan pengaruh donor darah bagi kesehatan. Secara pelan-pelan, kita bisa menarik pengguna untuk tetap menggunakan aplikasi untuk kebutuhan diri sendiri maupun untuk membantu orang lain. Jadi ini bisa menjadi satu win-win solution juga. Yang kedua adalah resiko tim. Untuk tim mungkin kurang berpengalaman dalam bidang kesehatan khususnya di bagian darah. Karena setiap anggota tim kami itu masih lebih ke teknologi, jadi lebih ke IT. Untuk ke segi bidang kesehatan mungkin masih kurang. Solusi yang kita akan tawarkan adalah kita akan merekrut juga orang yang bekerja di PMI yang akan dijadikan untuk user discussion untuk pengembangan produk agar produk yang akan kita buat itu akan menjadi lebih bagus hasilnya. Oke, produk. Kami akan menampilkan landing page yang telah kami buat. Berikut landing page-nya. Jadi pada awal landing page akan menampilkan sapaan untuk orang yang datang ke website kami. Kemudian setelah itu akan ditunjukkan beberapa service-service yang atau fitur-fitur yang ada di website kami. Salah satunya seperti donor darah dan juga request darah atau permintaan darah, dan juga yang ketiga adalah stok darah, informasi stok darah. Kemudian juga kami memberikan fitur artikel yang akan berisi artikel tentang kesehatan ataupun donor darah ataupun dampak donor darah terhadap kita. Kemudian akan menampilkan tentang kita seperti perjalanan dari startup kita. Kemudian juga akan menampilkan beberapa anggota tim kami, dan setelah itu ada form untuk memberikan pesan kepada kami. Selanjutnya akan dijelasin oleh Michelle. Di sini ada lampiran yang kami gunakan untuk dari informasi yang kita gunakan membuat PPT ini, dan bisa untuk rekomendasikan ini karena kenapa donasi darah itu sangat mementingkan. Seperti next lanjutannya kayak ini kayak bisa kebutuhan darah di Indonesia yang biasa berkurang kan bisa bertambah lagi. Next yang menjadikan donor darah sebagai kebiasaannya yang bisa membantu orang lain. Nextnya adalah 5 manfaat donor darah bagi kesehatan Anda juga, karena sangat banyak itunya. Di sini saya akan menjelaskan tim saya, yaitu adalah Amir yang sebagai hacker dan saya sebagai Nisa Febrianto sebagai hosternya, dan Muhammad Yusuf Zafran yang sebagai hosternya. Untuk segini aja presentasinya. Jika saya moderatornya ada mengucapkan kata-kata yang salah, saya mohon minta maaf. Dengan segitunya saya terima kasih Anda sudah menonton, dan terima kasih.